Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 216. Energi pedang Haoren melesat ke botol kecil di atas baris kedua saat dia berbicara. Meskipun ada lapisan tipis formasi susunan di luar sel, mereka tidak kuat karena mereka hanya ada di sana untuk memisahkan botol. Energi pedang Haoren menembus lapisan-lapisan dan mengetuk botol-botol kecil, membuat mereka terguncang dan jatuh dari sel. Zhao Yanzi menepuk pantat Little White dan mendesak, "Tangkap saja, Little White." Little White berlari ke arah botol-botol itu ketika Zhao Yanzi mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia adalah pemain utama di tim voli, jadi dia pandai menangkap. Baris ketiga di sebelah kiri, kata Haoren sambil menembak energi pedang lain. Zhao Yanzi buru-buru membuka tangannya ke samping. Little White mengerti apa yang diinginkannya dan pindah beberapa langkah. Baris ke-6 di sebelah kiri. Teriak Haoren lagi. Si kecil putih berlari dengan Zhao Yanzi di punggungnya. Zhao Yanzi menangkap botol itu lagi dan meletakkannya di tangannya. Baris ke-5 di sebelah kanan. Baris ke-8 di sebelah kanan. Baris ke-4 di sebelah kiri. Haoren terus berteriak, dan Zhao Yanzi berlari kemana-mana di Little White seolah-olah mereka sedang memadamkan api. Haoren tidak bermaksud melelahkan Zhao Yanzi. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menerapkan bulir bayangan pedang bayangan cahaya di istana cabang ini. Tampaknya ada 1 ton gaya tahan. Dia hanya tahu kemana energi pedang itu menuju sampai dia menembak. Zhao Yanzi bergerak ke kiri dan ke kanan di Little White, dan itu hampir tampak seperti permainan menangkap koin emas mini dalam permainan komputer, Richman. Zhao Yanzi tampak gugup dan bersemangat pada saat yang sama saat dia berteriak dari waktu ke waktu. Dia tampak persis seperti karakter Sun Xiaomei di Richman. Little White kelelahan. Ia berlari mengelilingi istana dengan lidahnya mencuat. Pegang botol dengan erat dan jangan jatuhkan. Haoren mengingatkan Zhao Yanzi. Aku tahu. Aku tahu. Sangat menjengkelkan. Zhao Yanzi sibuk menangkap botol-botol yang jatuh, dan dia sudah memiliki selusin botol warna berbeda di lengannya. Ada sedikit keserakahan di wajahnya. Ledakan. Haoren berlari menuju arah Zhao Yanzi dalam gelap. Dia merasakan tubuh Little White yang halus dan lembut, dan kemudian dia meraih lengan Zhao Yanzi. "Paman, apakah kita mati?" Zhao Yanzi segera menjadi gugup. "Omong kosong. Ruang ini tidak stabil, jadi kami bisa diusir kapan saja." Tangan Haoren bergerak naik di sepanjang lengannya. "Di mana kamu menyentuh?" Tiba-tiba Zhao Yanzi menjerit. "Berikan botol-botol itu kepadaku sehingga kami tidak akan menjatuhkannya ketika kami diusir," kata Haoren. Zhao Yanzi memasukkan lebih dari 20 botol ke lengannya, dan dia mengisap semuanya ke dalam ruang di kalungnya. "Masuk, Little White." Haoren menepuk Little White. "Mengusir." Itu menyusut ke ukuran 2 telapak tangan dan merangkak ke dalam kalung Haoren. Zhao Yanzi dan Haoren keduanya merasa sedikit pusing. Zhao Yanzi meringkuk dalam pelukan Haoren karena takut, dan Haoren meletakkan salah satu lengannya di pinggangnya dan yang lain di kepalanya. Boom, mereka tiba-tiba pingsan. Ketika mereka perlahan-lahan kembali sadar, mereka sudah kembali di padang rumput di luar Nine Dragon Palace di mana mereka pertama kali memulai. Zhao Hongyu menatap mereka sambil tersenyum. Zhao Yanzi merasa malu ketika menyadari bahwa dia ada dalam pelukan Haoren. Dia segera berdiri dan memukul dada Haoren dengan tinjunya. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa Zheng Yitao dan pelayannya, pasangan dari Laut Selatan, saudara lelaki dan perempuan dari Laut Utara semuanya sudah keluar. Zheng Yitao memegang seruling hitam yang tampak kuno, pasangan Samudra Selatan mendapat tali hitam dan belati hitam pendek, dan saudara lelaki dan perempuan dari Laut Utara mendapatkan cermin tembaga yang tampak jelek dan staf yang tampak jahat. Hanya Haoren dan Zhao Yanzi yang keluar dengan tangan kosong seolah-olah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hehe, jadi ini generasi baru Samudra Timur. Sepertinya Samudra Timur telah melatih beberapa talenta hebat. Pak Tua Zheng berkata kepada Zhao Hongyu. Zhao Hongyu mengabaikannya dengan dingin. Menurut pendapatnya, itu layak karena Haoren dan Zhao Yanzi saling melindungi dan peduli selama perjalanan ini. Itu bisa membantu mereka mengikat lebih dalam. Dia tidak berharap mereka mendapatkan apapun. Namun, dia tetap diam dan tidak mengungkapkan pikirannya. Meskipun para tetua dari Samudra Selatan dan Laut Utara mengatakan bahwa Haoren dan Zhao Yanzi masih muda dengan banyak prospek, mereka diam-diam melihat ke arah Samudra Timur.
Hao Ren memperhatikan tatapan Zheng Yitao, tetapi dia tidak sengaja menyebutkan tentang harta karun Natal Dharma. Untuk menyelamatkan wajahnya sendiri, Zheng Yitao tidak memberitahu siapapun, bahkan neneknya, bahwa koil Dragon Golden Spear-nya telah diambil oleh Hao Ren. Namun, dia memikirkan cara untuk mendapatkan Natal Dharma Treasure-nya kembali. Sepertinya seruling yang mereka dapat bernilai perjalanan Samudera Barat. Namun, karena Hao Ren mengambil harta karun Natal Deng Zheng Yitao, Pangeran Mahkota Laut Barat ini tidak sombong lagi. Di satu sisi, jika harta karun Natal Dharma bahkan sedikit rusak sementara di tangan orang lain, pemilik akan menderita kerusakan pada pikiran dan rohnya. Di sisi lain, itu memalukan bahwa harta karun Natal Dharma seseorang diambil oleh seorang pembudidaya tingkat rendah. Jika itu bukan karena campur tangan Hao Ren, Samudera Barat bisa mendapatkan 3 harta. Perwakilan dari Four Ocean Dragon Palaces mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Selamat tinggal, Nyonya Zhao. Para penatua di Samudera Selatan dan Samudera Utara pergi bersama para petani muda. Patua Zheng melihat Zhao Yanzi dan kemudian pada Zhao Hongyu. Dia mendengus dan memanggil piring batu giok. Kemudian, dia menarik Zheng Yitao dan pelayan ke atasnya dan pergi. 3 istana naga lainnya semuanya mendapatkan harta dari Nine Dragon Palace, jadi mereka semua terburu-buru untuk kembali dan belajar menggunakannya. Ayo pergi. Zhao Hongyu sedikit menyikut Hao Ren dan Zhao Yanzi. Meskipun perjalanan ini adalah latihan ekstra dan lebih awal dari yang mereka perkirakan, dia masih merasa malu karena Hao Ren dan Zhao Yanzi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka melangkah ke sungai Gunung Qiankun lukisan Zhao Hongyu dan menuju ke awan. Istana 9 naga yang megah, yang tampak seperti kota kuno yang telah lama hilang, telah menghilang. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai surga pertama dari surga kelima. Zhao Hongyu fokus pada mengarahkan lukisan Qiankun sungai gunung saat Zhao Yanzi berdiri di belakangnya, tampak khawatir. Dia berpikir sebentar dan akhirnya bertanya, "Hei, apakah kamu menyentuh sesuatu sekarang?" "Sentuh apa?" Hao Ren bingung. "Maksudku," Zhao Yanzi cemberut dan berkata dengan ringan, "ketika kami keluar dari Nine Dragon Palace." Hao Ren menatapnya dan berpikir sebentar saat matanya perlahan bergerak dari lengannya ke atas. Zhao Yanzi segera tersipu. "Lupakan. Lagi pula kamu tidak ingat." Hao Ren menatap telapak tangannya dan berpikir, "Aku lupa sebelumnya, tapi sekarang kamu menyebutkannya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu menyentuh leher aku sekarang." Zhao Yanzi berlari dan mencubit leher Hao Ren tiba-tiba. Teriak Hao Ren. Sulit untuk melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak karena dia terlalu emosional. "Hentikan, kalian. Atau kamu akan jatuh." Zhao Hongyu menoleh ke mereka. Zhao Yanzi akhirnya melepaskan leher Hao Ren dengan enggan dengan wajahnya memerah. Hao Ren sedikit meregangkan lehernya dan tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dia merasa sedikit nyaman setelah dicubit oleh tangan lembutnya. Zhao Hongyu mengangkat bahu pada mereka, tetapi sedikit senyum di wajahnya. Meskipun mereka kembali dengan tangan kosong, Samudra Timur terancam oleh 3 istana naga lainnya, dan istana naga lainnya semuanya mendapat manfaat dari ini. Jika berita tentang kegagalan kesengsaraan Zhao Kuo dilepaskan, pembukaan Nine Dragon Palace akan memberikan Samudera Timur banyak tekanan. Selama Hao Ren dan Zhao Yanzi telah melakukan perbaikan, melatih keterampilan mereka, dan terikat pada ini, semuanya akan bermanfaat. Lukisan sungai Gunung Qiankun berada di bawah surga pertama, yang merupakan dunia fana. Zhao Hongyu mulai mempercepat dan kembali ke balkon mereka dalam sekejap yang tidak terlihat oleh orang biasa. "Ah, akhirnya pulang." Zhao Yanzi menarik napas dalam-dalam. Mereka pergi di pagi hari, dan hari sudah senja. 1 hari telah berlalu. Zhao Hongyu menyingkirkan lukisan sungai Gunung Qiankun dan memasuki rumah bersama Hao Ren dan Zhao Yanzi. Zhao Guang sedang duduk di ruang tamu, menunggu berita mereka. Bagaimana hasilnya? Melihat mereka bertiga berjalan menuruni tangga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tidak apa-apa, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa," kata Zhao Hongyu. "Ah, aku pikir itu akan terjadi." Meskipun Zhao Guang mengharapkan itu, dia masih sedikit kecewa. "Bibi, sebenarnya, kami memang mendapatkan sesuatu. Kami hanya tidak ingin membawa mereka keluar di depan orang lain," kata Hao Ren tiba-tiba. "Oh, apa yang kamu dapatkan?" Mata Zhao Hongyu tiba-tiba menyala. Hao Ren duduk di sofa ruang tamu dan mengambil botol kecil dari kalungnya. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja kaca di depannya. "Eliksir kuno." Zhao Hongyu dan Zhao Guang keduanya kagum. Tapi Hao Ren perlahan mengeluarkan botol lain.
Zhao Hongyu dan Zhao Guang tercengang. Kemudian, Hao Ren mengeluarkan botol lain dan menaruhnya di atas meja. Lalu satu lagi, kemudian satu lagi, Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya tercengang meskipun mereka telah melihat banyak hal luar biasa. Itu selalu lebih baik untuk menyembunyikan kekayaan kamu. Dibandingkan dengan menghadapinya, Samudera Timur perlu menyembunyikan kekuatan dan kekayaannya saat ini. Alih-alih pamer di depan Old Man Zeng, lebih baik menyembunyikan pil eliksir ini dan membuat orang lain percaya bahwa Samudera Timur tidak mendapatkan apa-apa. Tepat ketika Zhao Guang dan Zhao Hongyu sedang menatap meja yang penuh dengan botol-botol pil ramuan yang berwarna-warni, penasihat program teknik elektromekanik dari Universitas East Ocean mengeluh, Hao Ren dari kelas 2 menjadi semakin konyol. Sudah beberapa hari sejak dia menghadiri kelas apapun. Profesor Wu, tidakkah menurutmu kita harus memberi peringatan kepada siswa seperti ini? Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena hubungannya dengan Su Han. Nona, Liu, lanjutkan dengan peringatan itu. Seperti yang kau katakan, kelas bolosnya tanpa catatan sakit. Ya, beri dia pelajaran. Konselor mengambil keputusan saat dia mengetuk meja. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan kepala program berjalan masuk. Liu, ini pesan untukmu dari wakil kepala sekolah. Konselor mengambil catatan itu dan membaca, Hao Ren, dalam program kamu, telah berpartisipasi dalam kegiatan penting di luar kampus yang aku selenggarakan belakangan ini. Dia mungkin harus melewatkan beberapa kelas. Tolong izinkan atas nama program. Aku ingin memberitahu kamu ini sebelumnya, tetapi aku telah terjebak dalam banyak hal. Tanda tangan wakil kepala sekolah, Lu Qing, serta cap merah besar ada di bagian bawah catatan. Bab 217. Dalam beberapa saat, sudah ada lebih dari 20 botol di meja ruang keluarga Zhao Yanzi. Zhao Guang dan Zhao Hongyu tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat botol-botol berwarna-warni dalam cahaya. Ini, apakah semua dari Nine Dragon Palace? Zhao Hongyu biasanya tenang, tapi suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya dengan ringan. Ya, kita bisa mendapatkan lebih banyak, tetapi kita kehabisan waktu, kata Hao Ren. 23 botol, Zhao Guang juga sedikit kagum. Dia mengambil botol acak dan membawa piring kecil. Lalu, dia membuka botol dan menuangkan pil eliksir darinya. Splash, lebih dari 10 pil eliksir kuno yang bersinar jatuh ke piring, berputar-putar. Ruang tamu yang besar segera dipenuhi dengan aroma mereka. Hao Ren merasakan gelombang energi setelah mencium aroma ini. Dragon Core yang tertidur di dalam dirinya tiba-tiba membuka 12 lubang. Aromanya sendiri sudah gila. Jika dia menelan satu, dia mungkin bisa menembus level Li atau bahkan level Zen. Dalam legenda, pil abadi Ratu Bunda Barat dapat membantu orang biasa untuk mencapai ranah kekuasaan. Aku merasa pusing, Bu. Zhao Yanzi berteriak. Aromanya bisa membantu Hao Ren meningkatkan kultivasinya, tapi itu terlalu berlebihan baginya. Zhao Guang dan Zhao Hongyu saling memandang, terpana. Karena mereka menyadari bahwa ada pil eliksir kuno dalam botol-botol yang indah ini, mereka buru-buru memasukkan pil eliksir kembali ke dalam botol. Ini akan menciptakan masalah jika pil eliksir menyebabkan fenomena alam. Itu adalah pertama kalinya Zhao Yanzi melihat orang tuanya panik seperti ini. Dia berkedip dan bertanya, pil eliksir ini sekuat itu, Bu. Satu botol sama dengan harta kuno. Dengan kata lain, kalian mengambil kembali 23 harta kuno. Zhao Hongyu mencubit pipi Zhao Yanzi dan berkata dengan gembira. Zhao Yanzi tampak senang dengan jawaban Zhao Hongyu. Bu, sudah kubilang kita akan mendapat banyak harta. Jika itu bukan untuk batas waktu, kami bisa membuat beberapa salinan teknik di Istana Baxia. Apa? Kamu pergi ke Istana Baxia? Keheranan Zhao Hongyu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Zhao Guang juga menatap Zhao Yanzi dengan heran, bertanya-tanya apakah dia berbohong atau tidak. Iya nih. Kami pergi ke Istana Yazi terlebih dahulu, tetapi 3 tim lainnya ada di sana. Jadi, kami pergi ke Istana Baxia. Namun, itu menantang untuk mendapatkan teknik. Karena itu, kami pergi ke Istana Suani dan mengambil pil ramuan ini, Hao Ren dan Zhao Yanzi menjelaskan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu tahu bahwa Zhao Yanzi tidak menggertak sejak Hao Ren setuju. Namun, mereka tampak sama terkejutnya seperti sebelumnya. Mereka belum pernah mendengar ada yang melewati 3 istana di Nine Dragon Palace dan mengeluarkan 23 botol pil eliksir. Ada lebih dari 10 pil eliksir di setiap botol. Sama sekali, akan ada ratusan pil eliksir kuno yang mengkilap.
Itu karena Little White. Kami bahkan mungkin tidak bisa sampai ke istana cabang pertama jika si kecil putih tidak bisa terbang, kata Zhao Yanzi. Little White. Tanya Zhao Hongyu. Paman, oh, binatang buas Hao Ren, kata Zhao Yanzi. Sepertinya dia sudah terbiasa memanggil Hao Ren, paman. Dia memanggilnya dengan ini bahkan selama waktu yang paling berbahaya ketika mereka diusir dari Nine Dragon Palace. Hao Ren membiarkan Little White keluar dari ruang di kalungnya. Ia telah belajar berperilaku dan muncul dalam bentuk diri yang lebih kecil di kota. Transform, Little White. Zhao Yanzi mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya. Pakan. Little White mengeluarkan suara saat berguling menjadi singa salju setinggi 1 meter. Putih kecil, terbang. Zhao Yanzi menunjuk ke langit-langit. Tampaknya dia sudah mengambil Little White untuk binatang sirkus. Si kecil putih mengerti Zhao Yanzi dan melompat. Tapi yang mengejutkannya, itu tidak terbang. Terbang, Little White. Zhao Yanzi menepuk pantatnya, khawatir. Mengaum. Roar. Little White mencoba yang terbaik, tetapi itu tidak bisa naik ke udara. Cakar-cakarnya berkilau dari waktu ke waktu karena telah mencapai batasnya. Aku tahu. Ada banyak natur essence di Nine Dragon Palace sehingga Spirit Beast dapat membawa kekuatan bawaan mereka ke dalam permainan. Namun, essence alam tipis di luar, sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan bawaannya untuk digunakan. Zhao Guang memandang Little White dan berkata. Little White memandang Zhao Guang dan Hao Ren karena terlihat malu dengan semua orang di sekitarnya. Mungkin merasa malu karena tidak bisa terbang. Setelah gagal memainkan karakter yang kuat, Little White berubah kembali ke ukurannya yang kecil dan mulai berguling-guling di lantai. Hao Ren malu. Hei, tolong, kamu adalah singa raksasa. Hemat energi dan berhenti bertingkah lucu. Hao Ren menempatkan Little White kembali ke ruang di kalungnya untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Segera setelah Little White kembali ke ruang angkasa, ia menggigit tombak Zheng Yitao dan mencambuknya untuk melampiaskan amarahnya. Harta karun Natal Dharma Zheng Yitao yang malang itu sekarang menjadi mainan untuk Little White. Jangan memberitahu siapapun tentang pil eliksir, Zhao Guang meletakkan botol-botol itu dan berkata, aku akan berdiskusi dengan para tetua tentang cara menggunakan pil eliksir ini untuk digunakan. Bagaimanapun, ini semua adalah pil eliksir kuno, dan kita mungkin tidak bisa mengkonsumsinya secara langsung. Hao Ren mengangguk. Itu seperti ketika Zhao Jiayi dan para lelaki memakan kue yang dicampur dengan essence replenishment pills yang dibuat oleh saudara kembar. Kekuatannya terlalu kuat, dan itu mencemari mereka semua. Bahkan pembudidaya biasa bisa mati jika mereka tidak mampu menangani pil eliksir yang kuat. Tapi jangan khawatir, Ren. Kamu adalah pahlawan saat ini. Segera setelah kami mengetahui cara menggunakannya dengan benar, aku akan memberikan setengah dari mereka kembali kepada kamu, lanjut Zhao Guang. Tidak apa-apa. Beruntung bagi aku untuk mendapat kesempatan memasuki Nine Dragon Palace. Lautan Timur berada dalam situasi kritis saat ini, dan para penatua lebih membutuhkan pil eliksir daripada aku. Level aku masih rendah, jadi aku harus mengolah lebih banyak daripada menggunakan pil eliksir, kata Hao Ren. Zhao Guang tidak bersikeras dan menyimpan botol-botol itu. Ikut aku ke loteng. Aku perlu membuat catatan rinci tentang apa yang terjadi di Istana Sembilan Naga. Karena kamu bisa masuk ke 3 istana kali ini, kami dapat lebih meningkatkan catatan kami. Khusus untuk Istana Baxia, kami belum pernah belajar tentang teknik-teknik itu sebelumnya. Jelas bahwa Zhao Guang sangat tertarik dengan teknik kuno. Oke. Hao Ren berdiri dan mengikuti Zhao Guang ke atas. Hao Ren mengeluarkan peta ketika mereka sampai di loteng di lantai 3. Dia menjelaskan apa yang mereka lakukan dalam 6 jam di dalam Nine Dragon Palace secara rinci. Zhao Hongyu datang ke loteng setelah beberapa saat juga. Karena dia seorang arsitek, dia menambahkan ke peta Hao Ren dengan seperangkat penguasa dan pena khusus. Tidak ada amandemen yang diperlukan untuk Origin Dragon Grand Palace karena itu sama seperti sebelumnya. Istana Yazi adalah yang paling mudah ditemukan, jadi ada deskripsi yang sangat rinci tentang hal itu di peta. Salah satu pembudidaya dari Samudra Selatan pergi ke Istana Suani sebelumnya, dan Samudra Timur dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang hal itu. Namun, itu agak tidak jelas. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui tentang Istana Baxia. Ada monumen batu raksasa di dalam Istana Baxia, dan itu adalah informasi yang sangat penting. Dari pukul 5 hingga 7, Zhao Guang mencatat setiap detail saat Zhao Hongyu membuat penyesuaian yang akurat pada peta.
Meskipun itu adalah kejutan besar bagi mereka untuk mendapatkan lebih dari 20 botol pil eliksir, sama pentingnya untuk mengumpulkan informasi berharga. Yang paling penting adalah bahwa ketiga istana naga lainnya berpikir Hao Ren dan Zhao Yanzi melarikan diri dan tidak pernah pergi ke istana lain setelah istana Yazi, dan itulah sebabnya mereka kembali dengan tangan kosong. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Hao Ren dan Zhao Yanzi akan mendapatkan lebih dari 20 botol pil eliksir serta mendapatkan informasi tentang tiga istana. Saat Hao Ren menjelaskan semuanya dengan detail, Zhao Hongyu mengagumi perhatiannya pada detail. Dia berpikir untuk menghitung langkahnya sendiri untuk menghitung jarak dari titik awal ke istana naga asal. Dari itu, ia menghitung perkiraan waktu perjalanan yang dibutuhkan. Tidak seorang pun dari para pembudidaya sebelumnya termasuk dirinya yang memikirkan ide cemerlang ini. Meskipun budidaya Hao Ren tidak terlalu kuat pada saat ini, kecerdasannya pasti akan membiarkan Laut Timur menjadi makmur. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya yang tampaknya lemah yang telah diolahnya mengharuskannya untuk mengolah semua 5 elemen pada saat yang sama. Namun, itu menunjukkan kekuatannya di Nine Dragon Palace. Hao Ren tidak bergantung pada harta karun dharma apapun kecuali esensi alamnya sendiri. Energi pedang hundunnya sangat mirip dengan kekuatan bawaan orang-orang di zaman prasejarah. Kesulitan terbesar di Nine Dragon Palace adalah bahwa para pembudidaya tidak bisa menaiki pedang atau menggunakan Dharma Treasures. Bahkan kelima elemen itu sangat terkendali. Little White dan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll-nya mampu menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Zhao Hongyu meletakkan peta itu dan menatap Hao Ren. Ketika dia melihat semakin banyak potensinya, dia memuji penilaiannya sendiri dalam memilih menantunya. Tetap di sini selama malam. Dia meletakkan peta di cincin Sumi dan bertanya Hao Ren. Aku harus kembali ke sekolah. Sangat tidak baik untuk selalu keluar, jawab Hao Ren. Zhao Hongyu menghormati keputusan Hao Ren dan mengangguk dengan lembut. Setelah Hao Ren berjalan keluar dari loteng, Zhao Hongyu menoleh ke Zhao Guang setelah beberapa keheningan. Apa pendapatmu tentang Ren? Dia bijaksana dan sabar dengan potensi besar. Zhao Guang mengkonfirmasi kemampuan Hao Ren. Aku selalu berpikir bahwa Ren adalah tambahan yang bagus untuk Samudra Timur. Dia mendapat lebih dari 20 botol pil eliksir untuk Samudra Timur pada saat yang paling sulit. Bagaimanapun, ada harapan bagi Samudra Timur untuk pulih, kata Zhao Hongyu. Kemampuan seseorang tidak harus bergantung pada seberapa kuatnya dia. Itu tergantung pada bagaimana dia menangani masalah dan hubungan yang berbeda. Ada banyak pembudidaya super kuat di sekitar Ren, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk membalikkan East Ocean City. Namun, ia dapat mengordinasikan mereka dan memastikan bahwa semua hubungan baik-baik saja. Ini adalah bakat, kata Zhao Guang dengan tenang. Zhao Hongyu tersenyum ringan. Sepertinya kita tidak cukup baik untuknya. Hehe, kuharap dia juga bisa mengendalikan Daoist Zen kecil. Hao Ren kembali ke kamarnya di lantai 2 dan berganti pakaian normal dari jubahnya. Dia khawatir tidak hadir di kelas sepanjang hari. Dia pergi ke kamar Zhao Yanzi di sebelah. Setelah dia perlahan membuka pintu, dia menemukan dia melakukan pekerjaan rumahnya di meja. Setelah seharian bertualang, dia masih harus pergi ke sekolah seperti biasa besok. Dia mungkin mendengar pintu terbuka. Zhao Yanzi berbalik untuk menghadapi Hao Ren di piyamanya. Apa? Zhao Yanzi cemberut dan menatap Hao Ren. Hao Ren tertawa, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Zhao Yanzi menegakkan punggungnya dengan gugup. Pinggang kamu cukup lembut, kata Hao Ren. Zhao Yanzi terpana, dan kemudian dia ingat bahwa Hao Ren meletakkan tangannya di pinggangnya saat mereka berada di Little White hari ini. Dia segera mengerutkan kening dan melemparkan bantal punggungnya ke Hao Ren. Kurang ajar. Hao Ren dengan cepat menutup pintu ketika bantal datang tepat ke arahnya. Lalu, dia pergi dengan gembira. Terkadang, menyenangkan untuk menggodanya. Bab 218. Ketika Hao Ren kembali ke asramanya, Zhou Liren dan orang-orang itu bermain kartu dengan berisik. Zhao Jiayi sudah kembali dari stadion, dan mereka bersenang-senang. Ada apa? Kamu tidak datang ke sekolah hari ini lagi? Zhao Jiayi bertanya pada Hao Ren. Aku pergi untuk berurusan dengan beberapa masalah di luar sekolah. Hao Ren menguap. Sialan, kamu sangat sibuk sekarang. Zhou Liren berteriak ketika dia memainkan kartunya. Apakah kamu melindungi aku untuk hadir hari ini? Tanya Hao Ren. Melindungimu. Kamu tidak datang ke kelas selama beberapa hari berturut-turut, dan para guru sudah mengingat kamu. Bagaimana kami bisa melindungi kamu? Zhou Liren berteriak.
Hao Ren mengangkat bahu dan membawa baskomnya ke kamar mandi umum untuk mandi. Kemudian, dia pergi ke tempat tidur atasnya dan berkultivasi saat dia mendengarkan mereka bermain. Ketika dia berada di tempat Zhao Yanzi, aroma pil eliksir membantunya membuka 12 bukaan di Dragon Core secara tiba-tiba. Namun, beberapa aroma berubah menjadi Nature Essence dan masih dalam dantiannya. Dia bisa memanfaatkan waktu ini dan perlahan-lahan mengkonsumsi di Nature Essence. Dia mengedarkan bulir bayangan pedang cahaya memecah lagi dan lagi di tubuhnya saat gelombang energi pedang melewati meridiannya, menyerap semua esens alam yang tersisa. Esens alam yang tersisa membuka 2 lubang lagi, dan esens alam bergabung ke dalam tubuhnya seperti gelombang air. Inti naga seperti mesin yang terisi penuh, mengendalikan Nature Essence. Hao Ren menarik napas dalam-dalam, merasa segar. Dia telah membuka 27 lubang sejauh ini. Dia telah melompat dari tingkat Li tingkat rendah ke tingkat Li tingkat menengah, semua berkat aroma pil eliksir. Namun, Hao Ren masih merasa tidak nyaman menerobos dengan bantuan-bantuan eksternal. Oleh karena itu, ia mengedarkan bulir bayangan pedang cahaya 50 kali lagi untuk mengamankan dunia dan memoles lubang baru. Sulit membayangkan bahwa lebih dari 300 bukaan dapat dibuat pada Dragon Core kecil. Jika dia bisa, dia akan memenuhi syarat untuk mencoba masuk ke alam naga langit. Hao Ren sedikit tergenggam di pagar logam tempat tidur, dan itu hancur rata. Hao Ren sudah lebih kuat daripada orang-orang dengan kekuatan yang tidak biasa di TV sekarang. Jika Hao Ren melepaskan energi pedang, dia bisa dengan mudah memotong pagar besi seperti ini. Hao Ren memperhatikan bahwa orang-orang menyimpan kartu itu. Dia sedikit menggunakan kekuatan dan mencoba untuk menggosok rel logam kembali ke bentuk bulatnya sebelum menutup matanya untuk beristirahat. Mungkin sudah lama sejak Hao Ren terbangun di asrama, dia sedikit tidak terbiasa dengan perasaan sinar matahari masuk melalui tirai dan membangunkannya. Zhao Jiayi di dermaga bawah sudah berpakaian. Sepertinya dia akan pergi untuk latihan pagi hari dengan tim basket. Hao Ren melompat dari tempat tidur atas dengan mudah, mengeluarkan baskom dan handuknya. Aku ikut denganmu. Zhao Jiayi menatap Hao Ren dengan terkejut dan mengangguk. Angin pagi agak dingin tapi nyaman, dan Hao Ren dan Zhao Jiayi perlahan berjalan ke gerbang depan. Tidak masalah apakah dia berada di suku naga atau tidak, persahabatan antara dia dan teman-temannya tidak akan pernah berubah. Meskipun Zhao Jiayi tidak tinggi, tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah pelatihan selama beberapa waktu. Kamu sibuk belakangan ini. Aku jarang melihat kamu di sekolah sekarang, dan kamu tidak sering menghabiskan malam di asrama juga, Zhao Jiayi bertanya pada Hao Ren saat mereka berjalan. Zhao Jiayi adalah yang tertua di asrama, dan dia juga orang yang paling peduli tentang Hao Ren di antara ketiganya. Aku sibuk dengan beberapa masalah keluarga, jawab Hao Ren. Apakah semuanya baik-baik saja? Zhao Jiayi khawatir. Ya, hanya beberapa hal sepele. Hao Ren tidak ingin membohonginya, tetapi juga sulit untuk menjelaskan suku naga kepada manusia. Beritahu aku jika ada masalah. Aku pasti akan membantu baik secara finansial atau bijaksana. Zhao Jiayi menatap Hao Ren dengan tulus dan menepuk pundaknya. Pada saat itu, Zhao Jiayi merasakan bahu sekuat batu Hao Ren. Tapi dia segera meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya khayalan karena Hao Ren tidak terlihat seperti orang yang kuat. Hao Ren agak terharu. Dia memikirkannya dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu sudah menjalani begitu banyak hari pelatihan sekarang. Apakah pertandingan reguler minggu ini? Ya, game pertama adalah akhir pekan ini, kata Zhao Jiayi. Semoga sukses. Hao Ren tersenyum padanya. Xie Wanjun, yang sangat kuat, sudah menunggu anggotanya di dekat gerbang. Dia terkejut melihat Hao Ren di sana. Hao Ren hanya mengangguk padanya tanpa percakapan lebih lanjut. Hao Ren menghormati Xie Wanjun, yang baru saja dia temui beberapa kali. Meskipun pria ini berangkat ke AS, dia masih cermat tentang setiap detail dalam pelatihan dan permainan. Jika Hao Ren tidak memiliki tujuan lebih lanjut, dia mungkin telah bergabung dengan tim bola basket dan mengikuti jejak Xie Wanjun. Mereka akan berjuang untuk kejuaraan nasional bersama sebagai tim bola basket East Ocean University. Hao Ren berjalan menuju jalan di luar kampus saat Zhao Jiayi berkumpul dengan tim di depan Xie Wanjun. Dia bangun pagi-pagi untuk berolahraga. Namun, alih-alih melakukannya di kampus, ia ingin berlari di jalanan di luar kampus. Dia merentangkan tangan dan kakinya sebelum berlari ke persimpangan di depan. Xie Wanjun menyipitkan matanya, menatap Hao Ren dari belakang. Dia ingin merekrut Hao Ren,
tetapi dia juga berpikir bahwa Haoren mungkin memiliki tujuan yang lebih besar. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Ledakan. Haoren tiba-tiba dipercepat setelah persimpangan. Seorang pengemudi yang melewati Haoren bertanya-tanya apakah dia memiliki ilusi. Dengan kecepatan itu, pastilah pelari Olimpiade. Dia menempuh beberapa ratus meter hanya dalam beberapa detik. Ketika dia kembali untuk memeriksa, Haoren sudah lama hilang dari sudut. Sebagai seorang pembudidaya tingkat Li, kekuatan fisik Haoren hanya bisa lebih baik daripada pelari Olimpiade. Dia akan dapat dengan mudah mencapai tempat pertama di setiap acara di Athletic Games. Alasan dia tiba-tiba ingin berolahraga hari ini adalah karena dia membuka selusin pembukaan kemarin. Dia merasa sangat baik seolah-olah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat gunung. Seperti yang dikatakan Suhan, menembus level ketiga Spirit Concentration Scroll berarti melepaskan blokir titik akupuntur dalam tubuh manusia dan mencapai ranah master seni bela diri. Haoren adalah seorang kultivator yang sebenarnya sekarang. Jika dia sebelumnya di dunia kultivasi, dia akan menjadi seorang kultivator yang telah berhasil mendirikan yayasannya. Haoren berlari dan berlari dari waktu ke waktu di sepanjang jalan-jalan pagi yang tenang selama setengah jam sampai dia merasa sedikit lelah. Ketika dia hendak berbalik, sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya, datang ke arahnya. Suhan. Haoren berpikir dia melihat sesuatu, jadi dia melihat lagi. Itu memang Suhan. Dia memakai pakaian olahraga putih, dan rambutnya diikat menjadi kuncir kuda. Langkahnya tegas dan berirama, dan pipinya sedikit memerah. Dia berlari ke arah Haoren di jalan yang dibatasi pepohonan di setiap sisinya. Suhan tampaknya tidak terkejut melihat Haoren. Dia menjaga kecepatannya, dan lekuk tubuhnya ditunjukkan melalui serangkaian pakaian olahraga putih. Dibandingkan dengan dinginnya sebelumnya, dia tampak lebih hidup. Kamu juga jogging. Dia datang dan bertanya dulu. Aku melakukan beberapa latihan. Kamu berlari ke sekolah setiap hari. Haoren menoleh padanya dan berlari bersama dengannya. Dia mengenakan pakaian regulernya, jadi dia terlihat agak aneh di samping Suhan yang mengenakan satu set pakaian olahraga. Ya, Suhan mengatur napasnya dan menjawab. Bahkan perlu beberapa saat untuk berkendara dari kompleks kota bunga ke sekolah. Mungkin berlari ke sekolah setiap hari adalah jenis kultivasi juga. Berkultivasi setiap hari mungkin tidak membantu kamu memahami hukum alam. Berlari di pagi hari membantu dengan itu, kata Suhan. Haoren diam-diam menghela nafas dan berpikir, dia benar-benar tidak bisa berbicara 3 kalimat lengkap tanpa menyebutkan kultivasi. Kebanyakan orang tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah seorang kultivator di kota karena dia tampak seperti wanita kerah putih yang energi dan sehat. Seorang wanita kantor yang berlari di pagi hari dan pergi ke gym di akhir pekan dan memiliki pacar di posisi manajer di sebuah perusahaan besar. Ketika mereka berlari ke sekolah, sudah waktunya bagi siswa untuk pergi ke kelas mereka. Suhan biasanya pergi ke kantornya untuk ganti baju dan mulai berkultivasi, tetapi tiba-tiba dia ingin sesuatu untuk dimakan. Karena dia tidak memiliki kartu prabayar kafe, Haoren harus ikut dengannya. Di mata orang lain, Suhan, guru yang cantik, sedang sarapan bersama seorang siswa. Haoren mengabaikan penampilan dan duduk di samping Suhan, mengunyah 2 roti kukus sayur dan minum semangkuk susu kedelai. Sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan akhir-akhir ini. Suhan mengunyah roti kukusnya dengan elegan, menatap Haoren dengan matanya yang cantik di bawah bulu mata yang panjang. Aku beruntung membuka beberapa lubang, jawab Haoren. Meskipun secara teknis ia adalah asisten Suhan, Haoren tidak ingin memberitahu dia tentang pil eliksir. Pasti petualangan di Nine Dragon Palace, kan? Suhan menatap Haoren dan bertanya. Haoren tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang inspektur di wilayah Samudra Timur, dia pasti tahu tentang 4 klan naga laut yang memasuki istana 9 naga untuk harta. Semacam. Tetapi aku tidak akan memberitahu kamu tentang perinciannya, kata Haoren. Sepertinya Suhan merasakan dia berlari di dekat sekolah, jadi dia datang untuk menemuinya dengan sengaja. Ini akan menjadi kesalahan besar untuk memperlakukan Suhan sebagai wanita cantik biasa. Haoren tahu fakta itu lebih baik daripada orang lain karena dia telah jatuh ke dalam perangkapnya beberapa kali sekarang. Baik. Aku di sini bukan untuk mendapatkan informasi dari kamu, Suhan melihat sekilas padanya. Tapi, aku belum pernah ke Nine Dragon Palace. Haoren menatapnya, bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan itu. Sebagai master tingkat Qian, dia adalah bagian kecil dari klan naga lautan timur sebelum dia memasuki sistem inspektur.
Tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi anggota inti klan dan memasuki Istana Sembilan Naga. Namun, tuan seperti dia pasti sangat tertarik dengan Istana Sembilan Naga. Hao Ren menatapnya dan sudah bisa merasakan plot yang dia rencanakan. Aku tidak boleh jatuh cinta untuk kali ini, kata Hao Ren pada dirinya sendiri saat dia makan setengah dari roti. Bab 219. Melihat bahwa Hao Ren sedang mengunyah roti, Su Han tidak bisa menahannya. Katakan sesuatu. Di mata siswa, Su Han menyentuh seorang pria dengan sengaja, dan itu membuat mereka sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka lebar. Hao Ren terus makan, memutuskan untuk tidak jatuh pada perangkap baru Su Han. Aku punya cara untuk masuk ke Nine Dragon Palace, tapi aku ingin kamu yang memimpin. Istana bisa dibuka oleh klan Naga Lautan 4 dan memiliki batas waktu 6 jam. Tapi tidak akan ada batas waktu jika kita menyelinap masuk. Lalu, kita bisa berbagi harta 50/50. Melihat bagaimana Hao Ren, Su Han langsung meletakkan semuanya di atas meja. Tidak ada batasan waktu. 50/50. Hao Ren akhirnya mendongak dengan setengah roti di mulutnya. Aku akan memberimu seminggu untuk memikirkannya. The Nine Dragon Palace bukan milik Samudra Timur. Jika kamu mendapatkan sesuatu, Lautan Timurlah yang diuntungkan. Su Han berdiri dengan nampan dan mengembalikannya di pintu. Kemudian, dia meninggalkan kafetaria. Hao Ren duduk di sana dan mempertimbangkan apakah kesepakatan itu sepadan. Dia akan memberikan informasi, dan Su Han memiliki kekuatan. Mereka bisa berbagi pil eliksir, harta, dan teknik secara setara. Memang terdengar sangat menggoda. Setelah beberapa saat, Hao Ren berdiri, mengembalikan nampan, dan meninggalkan kantin juga. Ketika dia kembali ke asrama untuk mengambil buku-bukunya untuk kelas, orang-orang sudah pergi. Dia tidak tahu bahwa lari pagi dan sarapan pagi itu menghabiskan banyak waktu. Ketika Hao Ren bergegas ke gedung akademik dengan buku pelajarannya, sudah waktunya untuk kelas. Hao Ren ragu-ragu di pintu kelas. Zhou Liren, yang duduk di barisan belakang, melihat Hao Ren di pintu dan melambai padanya. Dia menunjuk mulutnya dan kemudian kursi kosong di sampingnya, mengisyaratkan bahwa guru itu mengambil kehadiran. Hao Ren membungkukkan punggungnya dan mencoba menyelinap ke ruang kelas dari pintu belakang, menuju ke barisan belakang tempat para pria itu. Hei, kamu terlambat, dan kamu mencoba menyelinap masuk. Guru itu, harimau putih, yang terkenal keras, mengangkat lengannya, menunjuk ke barisan belakang dan berteriak. Hao Ren tidak punya pilihan selain berbalik karena malu dan berdiri tegak. Sekarang, macan putih, menangkapmu, kamu kacau, Ren. Aku lupa memberitahu kamu bahwa kamu tidak ada di sini terakhir kali dia hadir juga. Kamu mungkin akan gagal dalam kursus ini, Yurong berbisik kepada Hao Ren dari sisi lorong. Hao Ren entah bagaimana merasa seperti dia menikmati kemalangannya. Xie Yujia berbalik untuk melihat Hao Ren dengan khawatir dari barisan depan. Siapa namamu? Guru dengan jas putihnya memeriksa daftar dengan pena di tangannya saat dia menatap Hao Ren. Hao Ren menggertakkan giginya karena malu dan menjawab. Kelas ini, teori teknik, disambung, dan kelas 1 dan kelas 2 menggabungkannya. Saat ini, semua siswa dari kedua kelas, yang akrab dengan Hao Ren atau tidak, menatapnya. Hao Ren, sang guru memasukkan pulpen ke daftar dan bertanya, kamu juga tidak ke sini untuk kelas terakhir, kan? Kelas terakhir, aku punya beberapa masalah keluarga, jawab Hao Ren. Dia berdiri di lorong di belakang kelas seperti model untuk dilihat semua orang. Guru itu akhirnya menemukan nama Hao Ren dalam daftar. Kemudian, dia memperhatikan bintang emas yang ditandai di depan nama Hao Ren dan mengingat sesuatu. Wajah kerasnya segera melembut. Oh, Hao Ren. Silakan duduk. Tidak apa-apa untuk sedikit terlambat. Semua siswa dari kedua kelas tercengang. Mereka semua telah belajar tentang amarah, macan putih setelah setahun, dan mereka tidak akan memberinya julukan ini jika itu bukan karena temperamennya yang buruk dan minat memarahi siswa. Hao Ren tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan dia berdiri diam. Kenapa kamu masih berdiri? Temukan tempat duduk dan duduklah di kelas, kata guru itu. Meskipun dia terdengar seperti sedang bergegas ke Hao Ren, nada lembutnya tidak ada di dekat nada biasa, harimau putih. Oh, Hao Ren duduk di kursi di sebelah Yurong yang terpesona. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan kehadiran kita. Yurong. Macan putih Saud berteriak ketika dia menyadari bahwa semua siswa tampak sedikit terkejut. Teriakan itu menyeret semua orang kembali ke kenyataan. Di sini,
di sini. Yurong meletakkan tangannya di udara dan menjawab 3 kali berturut-turut. Dia menatap Hao Ren dengan ekspresi aneh. Orang ini adalah sesuatu yang lain. Tidak hanya dia mendapatkan minat cucu kepala sekolah, tetapi para guru juga memberinya perlakuan khusus. Kapan aku bisa mendapatkan bahkan setengah dari apa yang dia miliki, salah satu dari si kembar akan bekerja untuk aku, pikirnya. Hao Ren bingung sendiri. Dia bergegas ke kelas hari ini karena dia telah melewatkan 2 hari kelas. Namun, semuanya baik-baik saja setelah dia menyebutkan namanya. Dia tidak tahu bahwa catatan dari Lu Qing memberi tanda khusus di sebelah namanya pada daftar semua gurunya. Semua guru tahu bahwa perlakuan khusus harus diberikan. Tidak hanya Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili juga mendapatkan perlakuan khusus semacam ini. Namun, bintang emas mereka ada di hati para guru, bukan di daftar nama. Adalah informasi publik bahwa si kembar adalah cucu dari wakil kepala sekolah, Lu Qing. Semua orang bisa melihat betapa Lu Qing peduli pada mereka karena dia selalu berkonsultasi dengan guru untuk penampilan mereka. Dia juga mengatur agar mereka tinggal di apartemen pascasarjana yang nyaman di kampus. Macan Putih memulai kelasnya dengan penuh semangat, tetapi Hao Ren masih merasa aneh menerima perlakuan khusus. Dia mampu melakukan hal-hal lain di kelas sebelumnya, tetapi dia harus mendengarkan dengan seksama sekarang karena dia merasa seperti Macan Putih terus mencari ke arahnya. Ren, apakah kamu benar-benar menjadi cucu mertua Tuan Lu Qing? Bahkan, Macan Putih harus membiarkanmu, Cao Ronghua menyelinap dan berbisik. Mereka tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa guru itu begitu baik kepada Hao Ren. Siswa sudah terlambat ke kelasnya sebelumnya. Seorang pria dari kelas 1 terlambat 2 menit ke kelas minggu lalu, dan mereka menikmati pertunjukan dia dimarahi secara brutal oleh White Tiger ketika dia memasuki kelas. Itu baru seminggu, dan tidak ada alasan bagi White Tiger untuk berubah begitu banyak dalam hal emosi. Mungkin dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Berhenti bicara, atau kamu mungkin harus menderita begitu dia menangkapmu, kata Hao Ren. Cao Ronghua segera menutup mulutnya ketika dia melihat mata harimau putih memindai. Dia tidak berani membatalkan harimau putih, karena dia bukan cicit Lu Qing. Hao Ren ingat apa yang dikatakan Su Hao di kantin hari ini. Memang, karena dia baru saja kembali dari Istana Sembilan Naga, dia sangat tertarik untuk pergi lagi. Bahkan jika Su Han menyembunyikan sesuatu darinya, dia bukan tipe orang yang akan menipu dia dalam masalah. Plus, mungkin ada beberapa rahasia besar di dalam Nine Dragon Palace. Hao Ren tidak yakin apakah masuk akal untuk membantu Su Han di sana sebagai inspektur pembantu. Dia sedikit cemas. Begitu dia memperhatikan bahwa Macan Putih tidak memperhatikannya lagi, dia masuk ke Kiki dengan ponselnya. Tidak banyak orang yang online, tetapi ikon ringan Zhao Yanzi menarik perhatiannya. Hao Ren mengiriminya pesan setelah berpikir sebentar. Kamu ada di Kiki di kelas. Setelah beberapa menit, ponsel Hao Ren menyala dengan jawabannya. Begitu juga kamu. Nah, aku tidur siang di asramaku. Hao Ren tidak mau mengakui bahwa dia tidak memperhatikan di kelas. Zhao Yanzi tidak menjawab, dan Hao Ren tidak bisa membantu tetapi mengirim pesan lagi. Apa kabarmu hari ini? Kamu bosan sekali. Aku berada di kelas laboratorium sains aku. Jawab Zhao Yanzi. Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri, kelas laboratorium sains harus menjadi tempat di mana mereka menciptakan hal-hal kecil. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya lagi. Ren, gadis cantik mana yang kamu SMS? Zhou Liren menyelinap. Keluar dari sini. Hao Ren memblokirnya dengan tangannya sementara telepon di tangannya yang lain berkedip lagi. Aku sedikit pusing hari ini. Kamu tidak perlu datang dan mengajar malam ini, Zhao Yanzi mengirim pesan lain pada Kiki. Kembalilah ke rumah dan istirahatlah jika kamu sedang tidak enak badan, jawab Hao Ren segera. Tidak apa-apa. Sangat menyebalkan. Jawab Zhao Yanzi, menutup pembicaraan. Gadis sialan. Dia hanya tidak ingin belajar malam ini. Pikir Hao Ren sambil mengangkat bahu dan meletakkan materi bimbingan belajar di mejanya. Xie Yujia merasakan ada sesuatu yang terjadi di belakang dan tiba-tiba menoleh ke mereka. Zhou Liren hanya mengganggu Hao Ren ketika dia melihat ke depan dan berkata, apakah kamu menyadari bahwa Xie Yujia terlihat lebih cantik dari sebelumnya? Apakah dia merias wajah? Bagaimana aku tahu? Hao Ren memutar matanya ke arahnya. Tapi saat Xie Yujia berbalik, Hao Ren merasa seperti dia memiliki aura unik. Aku merasa dia menjadi lebih cantik juga, tapi pakaiannya terlihat sama, Yurong menambahkan beberapa kursi.
Hao Ren menarik esens alamnya dan memandang Xie Yujia. Dia tidak memperhatikan tanda-tanda teknik kultivasi. Aneh baginya mendapatkan aura yang lebih baik hanya dalam beberapa hari tanpa kultivasi. Dia secara alami seorang gadis yang cantik. Jika itu bukan untuk posisi presiden kelas yang membuatnya bertanggung jawab atas banyak hal, dia akan menjadi gadis yang pendiam dan menawan selama ini. Dengan temperamen awalnya yang menarik dan rias wajah, dia akan menjadi pembunuh pria di masa depan. Hao Ren semakin bingung karena Xie Yujia tidak berhubungan dengannya akhir-akhir ini seolah-olah dia sedang sibuk dengan sesuatu. Jika sebelum dan dia menyadari bahwa Hao Ren telah hilang kelas selama beberapa hari, Xie Yujia pasti akan memanggilnya dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Bab 220. Sementara para siswa masih ada setelah kelas White Tiger, Xie Yujia berlari ke podium. Kelas 2, silakan tetap. Zhou Liren dan mereka tetap di tempat mereka. Siswa dari kelas 1 meninggalkan ruang kelas ketika mereka mengintipnya dengan rasa ingin tahu. Minggu ini akan menjadi pertandingan pertama tim bola basket sekolah kami di National College Basketball League. Zhao Jiayi dari kelas kami akan menjadi pemain utama di tim basket. Aku berharap kita bisa pergi ke Universitas Sanmu di kota Sinan untuk menghibur mereka sebagai kegiatan kelas. Aku akan menyewa bus, dan aku akan menanggung biaya perjalanan. Biarkan aku membuat daftar siapa yang pergi sekarang, kata Xie Yujia di podium dengan suara yang renyah. Meskipun mereka telah mendengar tentang kegiatan kelas ini seminggu sebelumnya, masih menyenangkan bagi mereka untuk mencari tahu tentang hal itu dari Xie Yujia. Karena dia menanggung biaya perjalanan, itu menunjukkan bahwa dia berharap semua orang bisa menjadi bagian dari itu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memanggil nama kamu secara berurutan, dan kamu dapat memberitahu aku apakah kamu akan pergi atau tidak. Xie Yujia mengeluarkan buku catatannya dan melanjutkan. Dia mengenakan jaket abu-abu perak kecil dengan kemeja V-neck sutra di bawahnya. Pakaian itu membuatnya tampak segar dan energi. Namun, itu sangat mirip dengan apa yang dia miliki sebelumnya. Ketua kelas. Bisakah kita pergi pada hari Sabtu dan bermalam di sana? Yurong berteriak dari barisan belakang. Ya, Presiden kelas. Kami ingin bermalam. Beberapa pria lain juga berteriak. Xie Yujia memandang mereka dengan buku catatan di tangannya. Berapa banyak dari kalian yang ingin pergi pada hari Sabtu? Orang-orang mengangkat tangan mereka seolah-olah mereka sudah menyetujuinya. Xie Yujia memikirkannya dan menoleh ke beberapa gadis di kelas. Bagaimana dengan kalian, perempuan? Aku sudah punya rencana untuk akhir pekan. Aku tidak akan pergi, kata Wang Jia. Aku tidak punya masalah, kata Malina. Beberapa gadis lain mengatakan bahwa mereka juga bisa pergi. Akhirnya, hanya Wang Jia, yang tidak cocok dengan Xie Yujia, memutuskan untuk tidak pergi. Oke, aku perlu mengkonfirmasi dengan kalian satu persatu juga. Jika jumlah kita tidak terlalu banyak, aku hanya akan memesan bus yang lebih kecil. Apakah kamu akan pergi, Yurong? Suara tajam Xie Yujia, serta matanya yang cerah, memberi orang lain perasaan sempurna. Ya, kata Yurong segera. Su Yandong. Iya nih. Huang Jianfeng. Iya nih. Saat Xie Yujia menyebut nama mereka, semua orang memberikan jawaban yang jelas. Jika dia meminta mereka semua bersama-sama, semua orang akan menjawab ya. Tetapi ketika saatnya tiba, mereka mungkin tidak muncul. Xie Yujia sangat berhati-hati dan detail dengan hal-hal seperti ini. Daftar itu selesai. Selain 5 pria yang punya rencana untuk akhir pekan, kebanyakan pria berjanji untuk pergi. Karena kamu ingin pergi pada hari Sabtu, aku akan memesan bus dan hotel besok. Mari kita dapatkan hotel murah yang lebih murah, dan aku akan menugaskan 2 orang ke kamar sesuai dengan asrama kamu. Kamu bisa mengatur ulang nanti, kata Xie Yujia. Pria itu semakin bersemangat mendengar komentar ini. Meskipun mereka harus bertemu satu sama lain di asrama, itu perasaan yang sangat berbeda untuk bepergian ke kota lain dan tinggal di hotel. Kamu bisa memberi aku uang untuk hotel ketika kamu mendapatkan kamar kamu, dan aku akan mengurus biaya perjalanan. Itu saja untuk saat ini. Kamu diberhentikan. Xie Yujia menyimpan buku catatannya dan tersenyum. Dia benar-benar terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Mungkinkah itu cahaya cinta? Zhou Liren bertanya sambil menatap Xie Yujia. Hao Ren mengangkat kepalanya sedikit untuk memeriksanya, dan dia bisa merasakan sinar matahari yang cerah. Namun, dia memutar matanya pada ucapan, cahaya cinta, Zhou Liren.
Xie Yujia kembali ke tempat duduknya untuk mengambil barang-barangnya sebelum meninggalkan kelas bersama Malina. Setelah Lin Li dari kelas 3 kehilangan gelarnya sebagai gadis paling populer di sekolah, Xie Yujia menjadi lebih populer di program. Hao Ren tahu bahwa banyak orang dalam program mereka menyukai Xie Yujia, tetapi mereka terlalu malu untuk memberi tahu dia. Juga, mereka menjadi takut begitu mereka mengetahui bahwa kakaknya adalah Xie Wanjun. Namun, begitu Xie Wanjun pergi ke Amerika, orang-orang pemberani mungkin akan mulai mengejarnya. Hao Ren pergi ke kelasnya yang lain bersama para pria saat hari berlalu dengan cepat. Kelas-kelas pada hari itu selesai sekitar 4 atau 5 sore, tetapi Hao Ren tidak memiliki banyak minat pada 2 kelas teori di malam hari. Berdengung. Ponsel Hao Ren bergetar. Kami akan ikut denganmu ke kelas besar malam ini, Gongzi. Teks Lu Linlin tiba-tiba muncul di teleponnya. Mereka sangat energi, Hao Ren berpikir sebentar dan menjawab, lain kali. Ada yang harus aku lakukan hari ini. Kami ingin makan malam dengan Gongzi, Lu Linlin mengirim pesan lain. Hao Ren terdiam saat dia menjawab, hal yang sama. Mari kita lakukan itu beberapa hari kemudian. Baiklah, datang untuk menemukan kami dalam 2 hari, Gongzi. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kamu, datang pesan lain dari Lu Linlin. Sesuatu yang penting. Hao Ren memutar nomornya ketika dia sampai di gerbang sekolah. Gongzi. Lu Linlin terdengar sangat ceria di telepon. Apa yang kamu maksud dengan hal-hal penting? Tanya Hao Ren. Gongzi belum berbicara dengan kami selama beberapa hari sekarang, Lu Linlin mengeluh dengan suara lembut. Tidak, aku sibuk akhir-akhir ini. Apa yang kamu maksud dengan hal-hal penting? Aku akan memberitahu Gongzi secara langsung. Kak, kamu juga ingin berbicara dengan Gongzi. Lu Linlin tiba-tiba terganggu. Tak lama kemudian, Hao Ren mendengar suara gugup Lu Lili melalui telepon. Tidak ada banyak. Aku hanya ingin mendengar suara Gongzi karena ini adalah panggilan telepon pertama kami. Hao Ren tertawa ketika dia menemukan Lu Lili lucu. Baik. Aku akan pergi menemui kalian dalam beberapa hari. Hao Ren menutup telepon ketika bus mendekat, dan dia kemudian naik ke bus. Jika aku pergi ke Nine Dragon Palace, Lu Linlin dan Lu Lili harus menjadi 2 rekan tim yang sangat kuat, pikir Hao Ren. Bus menuju sekolah menengah Lingzhou saat Hao Ren memanggil Zhao Yanzi, apakah sekolah hampir berakhir? Baru saja selesai. Kenapa? Zhao Yanzi menjawab dengan suara yang sedikit lelah. Kamu masuk angin? Tanya Hao Ren segera. Mungkin sedikit, Zhao Yanzi mungkin mendengar suara bus dan bertanya, kamu datang ke sekolahku? Ya, aku menjemputmu. Hao Ren meletakkan telepon. Langit agak suram seolah akan turun hujan. Itu agak dingin, jadi Hao Ren menutup jendela bus dan mulai menumbuhkan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat istana 9 naga di antara awan kelabu di atas kota. Ukurannya hampir sama dengan East Ocean City. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.